Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi dengan saya Mbak Til Kutsia, CGP Rekognisi Angkatan 10. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Novia Rizwan Zahida, rekan sejawat dari UPTD SMPN 1 Terjun. Beliau adalah guru pengajar Mapel IPS. Saat ini kami akan melakukan kegiatan pra-observasi dalam kegiatan supervisi akademik. Assalamualaikum Bu Novia. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Bagaimana Bu ya? Alhamdulillah baik juga. Baik, seperti yang kita rencanakan ya Bu, hari ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi. Nah, dalam kegiatan pra-observasi ini ada beberapa hal Ibu yang akan saya tanyakan. Karena dalam kegiatan pra-observasi ini gunanya adalah untuk supaya Ibu Novia nanti lebih siap dalam melakukan kegiatan observasi di kelas. Oke, pertanyaan pertama yang akan saya ajukan pada Ibu adalah berkaitan dengan tujuan Ibu. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Jadi nanti ini saya ingin melakukan kegiatan pembelajaran di kelas dengan tujuan untuk memahami pengertian perubahan sosial. Itu yang pertama. Yang kedua nanti juga siswa diharapkan bisa menganalisis bentuk-bentuk dari perubahan sosial itu. Oke, jadi di sini berdasarkan rancangan pembelajaran yang dibuat ada dua tujuan pembelajaran ya Bu ya. Baik. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu lakukan? Untuk area pengembangan di sini ada dua, ada pengetahuan dan keterampilan. Di mana untuk area pengetahuan siswa akan mengetahui, dan untuk keterampilannya diharapkan nanti siswa akan mempresentasikan. Di sini yang pengetahuan untuk melaporkan hasil diskusi tentang perubahan sosial. Jadi nanti ada terbentuk kelompok dan bagaimana kelompok tersebut bisa mempresentasikan itu. Baik, jadi ada pengembangan yang ingin dicapai ada dua ya Bu? Iya. Nah, bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang Ibu siapkan mungkin terkait strateginya Bu, model ataupun metodenya? Ya, di sini saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, yang mana pembelajaran berdiferensiasi tersebut ada kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan KSE dan KSE. Ya, selain itu saya juga akan membagi kelompok sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa. Terus model yang saya gunakan adalah PBL, dan saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga ada presentasi. Oke, jadi strateginya nanti akan menggunakan pembelajaran berkomunikasi dengan metode diskusi, tanya jawab, penjelasan, kemudian juga modelnya adalah PBL ya, pembelajaran berbasis masalah. Oke, terima kasih. Kemudian bagaimana dengan media pembelajaran nantinya yang akan Ibu gunakan? Nah, di sini media pembelajaran yang saya gunakan dan sudah saya siapkan ada gambar dan juga ada LKPD. Oke, jadi medianya adalah gambar dan LKPD. Oke, jadi kayaknya udah siap nih Bu ya. Kira-kira nanti bisa terlaksana dengan baik. Insya Allah. Jadi kira-kira kapan nih Bu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut? Insya Allah hari Selasa tanggal jam 6 ya, jam ke-6 dan sampai jam ke-7 nanti di kelas 9. Oke, di hari Selasa di jam 6 dan ke-7 di kelas 9A nanti saya mohon izin untuk mengikuti kegiatan pembelajarannya Ibu Novia untuk mencatat dan mengamati hal-hal apa saja yang terjadi di kelasnya Ibu Novia. Baik, kemudian di dalam kegiatan supervisi kelas nanti saya akan melakukan pengamatan Ibu ya, selama proses observasi, di mana nanti saya akan mencatat hal-hal yang mungkin penting untuk didiskusikan di kegiatan pasca observasi nanti. Baik, yang terakhir Ibu Novia, sebelum kita akhiri, bisa Ibu ceritakan nih apa yang Ibu dapatkan dalam kegiatan pra-observasi ini? Mungkin dengan adanya pra-observasi ini saya lebih siap ya Bu ya, dan lebih tahu apa yang akan saya lakukan dalam kegiatan observasi nanti. Mungkin itu aja yang bisa. Oke, jadi luar biasa ya. Jadi sudah ada persiapan dan merasa lebih siap lagi dengan ya.
Oke, terima kasih Bu Novia atas waktunya sudah bersedia untuk melakukan kegiatan berobservasi di sini bersama saya. Sampai jumpa di kegiatan observasi di kelas ya. Iya. Assalamualaikum Bu Novia. Waalaikumsalam. Baik, demikian kegiatan terobservasi saya bersama rekan saya Ibu Novia Ridwan Zahida, guru mapel IPS dalam kegiatan terobservasi. Sampai jumpa di kegiatan observasi kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran IPS. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sudah baik ya. Ada yang nggak masuk? Ada. Ada yang nggak masuk? Alhamdulillah. Siapa yang nggak masuk? Ini. Ahmad Basuni. Ahmad Basuni. Ahmad Basuni. Terus apa lagi? Amin. Den. Terus? Luna Maya sakit. Sama? Fitrianingsih. Luna Maya Fitrianingsih. Ya. Ya. Sudah? Ya. Semoga teman kalian yang sakit diberi kesembuhan dan yang ada kepentingan besok bisa sekolah lagi ya. Ya. Ya, baiklah. Sebelum Ibu mulai pelajaran hari ini, karena kita awal pelajaran ya, dari kelas 8 ke kelas 9, jadi kita sama-sama belajar dengan materi yang terbaru. Sebelumnya kok semua pada tegang ya? Tegang apa enggak? Ayo kita semangat dulu. Ya, semangat dulu. Enaknya apain? Ice breaking. Ice breaking. Ya udah kita ice breaking. Tepuk semangat aja lah. Ya. Kita ice breaking, tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Kok ada yang nggak semangat? Coba Ibu ulangi lagi ya. Tepuk semangat. Dan sudah melakukan SBK biar semangat untuk menerima pelajaran hari ini, ya. Dan buku sudah kalian pegang semua? Sudah di hadapan kalian semua. Jadi pada tema 1 untuk pelajaran IPS hari ini kita akan belajar tentang apa? Manusia dan perubahan. Nantinya diharapkan kalian dapat memahami pengertian perubahan sosial dan kalian bisa menjelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial. Jelas? Ya, sudah. Kalian sudah duduk sesuai dengan kelompok kalian masing-masing? Sebelumnya, sekarang Ibu mau tanya, apakah sekolah dulu orang tua kalian pernah bercerita tentang sekolahnya? Apakah sekolah orang tua kalian dulu dengan sekarang sama enggak? Tidak. Beda. Beda. Kenapa? Karena ada perubahan. Karena ada perubahan. Apa yang membedakan? Apa yang membedakan? Apanya? Sistem pelajaran. Apa lagi? Lingkungan. Lingkungan. Apa lagi? Ayo. Apa lagi? Sekolahnya? Kondisi fisiknya mungkin ya. Terus apa lagi? Apa lagi? Kenapa? Mata pelajaran yang tidak sama. Kenapa hal itu terjadi? Karena ada perubahan. Ya, ya. Ya, jadi orang tua kalian mungkin dulu bercerita kalau dulu mungkin orang tua kalian belum mengenal adanya perubahan. Yang sekarang lagi gencar-gencar itu apa? HP. HP. Ada nggak dulu orang tua kalian sekolah bawa HP? Ada. Tugas melalui HP ada nggak? Ada. Tapi sekarang ada. Kenapa hal itu terjadi? Karena adanya perubahan dan kita mengikuti apa? Mengikuti zaman dan juga apa? Kemajuan teknologi. Nah,
Ibu ada gambar. Nah ini ada gambar. Ada 2 gambar. Duh, bagaimana ini? Nah ini ya. Ya. Kalian bisa melihat. Bisa melihatnya? Bisa. Ya. Kalian bisa menganalisis nggak dari gambar ini? Bisa. Ya. Ayo, siapa yang bisa menganalisis dari gambar ini? Ya, Anas? Ya, Anas. Belajar. Yang mana? Di atas. Gambar yang atas. Ya, gambar yang atas bagaimana? Belajar dengan buku. Belajar dengan aktif dengan kalau kalian lihat di keluarga ini bagaimana? Kamu pilih yang mana? Di atas. Ya, di atas. Kalau yang di bawah bagaimana? Ya, sibuk dengan dunianya sendiri. Kalian bisa membedakan yang baik dan yang buruk enggak? Nah, kalau kalian lihat dari gambar ini, yang mana yang baik? Yang di atas. Yang di bawah? Yang di bawah merupakan perubahan buruk. Ya, yang di atas kita lihat di situ ada keluarga, yang mana keluarga itu sama-sama belajar, ya. Jadi di sini ada kebahagiaan di dalam keluarga. Ada orang tuanya, ada anaknya, itu ada neneknya. Sedangkan untuk yang di bawah sudah sibuk dengan dunianya sendiri-sendiri, sehingga kurang adanya apa? Komunikasi. Ya, komunikasi. Kalian pernah nggak menghadapi seperti ini? Pernah. Ya, pernah. Pasti pernah. Ya, menghadapi seperti ini dengan kesibukan orang tua kalian. Kadang ada yang orang tua tidak memikirkan, ya, tidak memikirkan anaknya, dia sibuk dengan kerjaannya, dengan dunianya sendiri, akhirnya lupa. Itu yang terjadi sekarang ini. Banyak fenomena terjadi sekarang ini. Sudah jelas? Kalau sudah jelas, kalian buka bukunya sekarang tentang perubahan sosial budaya, perubahan sosial. Ya, sebelumnya kalian sudah duduk sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Nanti, ya, ibu nanti akan memberikan LKPD. Ya, LKPD di sini ada petunjuk mengerjakannya. Kalian kerjakan. Ibu kasih waktu berapa menit? 15 menit. Ya, 15 menit untuk mengerjakan LKPD yang sudah ibu berikan. Ya? Ya, kelompok 1 mana? Kelompok 1 ya. Kelompok 2. Ya, kelompoknya Anas. Kelompok 3. Ya, dikasih ini ya, kelompok 3. Kelompok 4. Kelompoknya ini ya, kelompoknya Ayu. Sudah kalian kerjakan, kalian diskusikan dengan kelompok kalian bagaimana kalian bisa memecahkan permasalahan atau menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Ibu kasih waktu 15 menit ya. Ini apa? Ya, bisa ya. Iya. Iya.
Udah, di sini ada yang tanyakan? Agil, udah Gil? Hah? Mana? Itu termasuk, coba lihat dibaca apa aja, jangan dulu. Apa termasuk apa? Termasuk orang hutan, ya. Ini termasuk ke perubahan sosial. Coba lihat nih. Tuh, ayo. Nah, ini. Apa? Ini termasuk ya. Bawahnya itu di belakangnya. Coba dibaca. Oh, ada gambar dulu ya. Iya. Sudah? Sudah selesai? Ayo sudah, semuanya yuk. 2 apa 1 sudah? Belum 2? Belum juga? Belum 3? Gak apa-apa? Gak apa-apa sudah ya? Ya, kelompok 5? Kelompok 5 belum? 2 menit lagi ya?
Sudah ya? Sudah selesai semua? Sudah, ya, ayo. Ayo, sudah, kalian sudah. Sekarang masing-masing kelompok bisa mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kira-kira kalian yang sudah siap kelompok berapa? Yang sudah siap kelompoknya kelompok 4, kelompok Ayu. Langsung kalian presentasikan ke depan ya. Semuanya. Sudah, yang kelompok lain diperhatikan ya. Kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan apa itu tentang perubahan sosial yang terjadi. Di sini kami mempunyai LKPD yang bergambar perubahan sosial yang sudah dikasih Ibu Novi. Di sini gambar yang pertama dan ada pertanyaan, ada 3 pertanyaan yang di kertas ini. Di sini pertanyaan pertama adalah, coba kalian analisis pengertian dari perubahan sosial. Perubahan sosial adalah yaitu merujuk pada transformasi atau perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan melibatkan berbagai aspek kehidupan sosial. Nah, soal yang kedua, dengan mengamati gambar di atas, coba kalian analisis tentang perubahan sosial yang terjadi. Di gambar ini adalah perubahan sosial yang direncanakan, yaitu gambar ini merencanakan perubahan sosial tentang perubahan jalan, perbaikan jalan raya. Dan yang ketiga, termasuk dalam perubahan sosial apa gambar tersebut, yaitu gambar ini adalah termasuk perubahan sosial yang direncanakan. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kelompok 4 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok mana lagi yang mau maju? Ya, kelompok 5 ya. Yuk, Sisi dan kawan-kawan, kelompok 5. Nanti selanjutnya kelompok 1 dan kelompok 2. Siapkan ya. Ya, yang lain didengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan apa yang diberi tugas oleh Ibu Novi. Yang dimana di sini ada gambar perbedaan rambut, yang dimana disebut perubahan sosial kecil. Perubahan kecil lainnya dapat dilihat pada perubahan tersebut hanya terjadi pada aspek modal saja. Sekian dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 5. Baiklah, dari apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 4 dan kelompok 5. Nah, ini kelompok 4 sudah mempresentasikan tentang apa itu perubahan sosial. Kelompok 5 juga tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah, sekarang ya
kalian sudah ngerti tentang apa yang sudah kalian pahami dengan berdiskusi kelompok dengan kelompok kalian. Jadi perubahan sosial itu apa? Perubahan sosial itu apa? Perubahan sosial? Perubahan yang ada transformasi atau perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Perubahan dalam apa saja? Dalam berperilaku. Dalam apa lagi? Pola pikir. Pola pikir. Terus apa lagi? Teknologi. Terus apa lagi? Transportasi bisa. Terus apa lagi? Perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Ya, kelompok 4 tadi sudah menjelaskan tentang perubahan yang direncanakan. Jadi bentuk-bentuk perubahan, ada perubahan menurut apa? Waktunya. Ada perubahan yang direncanakan dan ada perubahan yang tidak direncanakan. Kalau perubahan yang direncanakan, tadi kelompok 4 sudah menjelaskan. Contohnya perbaikan jalan. Jadi kalau membuat jalan, membuat rumah sakit, membangun gedung sekolah itu direncanakan apa enggak? Direncanakan dulu. Tidak mungkin langsung dibangun, itu direncanakan terlebih dahulu. Itu dikatakan perubahan yang direncanakan. Sedangkan perubahan yang tidak direncanakan, Banjir. apa lagi? Tsunami, longsor. Itu direncanakan enggak? Ada. Ya, itu terjadi akibat fenomena alam. Ya, sudah jelas ya? Ya, dari apa yang Ibu sampaikan di sini, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Apa? Ya. Kan tadi tidak dijelaskan itu tentang mengenai perubahan sosial waktu. Oh, waktu. Ya, menurut waktunya. Tadi kelompok berapa yang perubahan sosial berdasarkan waktunya? Perubahan sosial. Ya. Kalista? Tadi perubahan sosial itu yang sudah Soalnya yang ditanyakan saya yaitu bagaimana atau apa yang disebut perubahan sosial dalam waktu. perubahan sosial. Ayo, yang mencakup waktunya. Ayo, coba dicari. Ayo, kelompok siapa yang bisa? Ayo, kelompoknya siapa yang bisa? Coba dilihat di bukunya. Ada? Perubahan sosial berdasarkan waktunya dibagi ke dalam perubahan sosial yang berlangsung secara lambat atau evolusi dan perubahan sosial yang berlangsung secara cepat atau evolusi. Ya. Ya, ada perubahan yang secara cepat dan secara lambat. Ada evolusi dan Mohon juga perhatian kepada Bapak Ibu pengajar Ya. untuk memberikan izin kepada semua pengurus OSIS. Sekali lagi kepada Bapak Ibu pengajar untuk memberikan izin kepada semua pengurus OSIS. Terima kasih. Ya, sudah. Sudah dijawab sama Wildan ya, Ayu? Bagaimana? Sudah jelas? Ya, jelas ya. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Ya, berarti kalian sudah jelas tentang apa itu perubahan sosial dan bentuk-bentuk perubahan sosial. Sudah. Untuk kegiatan hari ini, kalau sudah tidak ada pertanyaan, Ibu kasih tugas. Tugasnya di rumah ya. Tugasnya kalian kerjakan di buku paket. Ya, di situ ada Nah, ini penyebab perubahan sosial. Kalian cari di rumahnya tentang penyebab perubahan sosial. Kenapa kok sampai terjadi perubahan sosial? Dan dari pembelajaran hari ini, kalian apa yang kalian dapatkan? Ilmu tentang Perubahan sosial. Ya, terus apa lagi? Bentuk-bentuk perubahan sosial. Ya, sudah jelas ya? Ya. Ya sudah. Karena
habis jam pelajarannya, sudah gurunya ada yang menunggu di luar. Ibu Hairi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi bersama saya Baita Kursia, CGP Rekognisi Angkatan 10. Kali ini saya masih ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Nufia Rizko Zahida, guru mapel IPS di UPTD SMP 1 Terjun. Pada saat ini kami akan melakukan kegiatan pasca observasi. Selamat pagi Bu Nufia. Selamat pagi Bu Baiti. Berjumpa lagi nih kita ya. Iya. Kegiatan pasca observasi. Iya betul. Oke, di kegiatan pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan Ibu Nufia terkait evaluasi dari kegiatan observasi yang sudah kita laksanakan. Bisa diceritakan Bu? Pertanyaan pertama nih, gimana perasaannya Bu Nufia setelah melakukan proses observasi di kelas? Perasaan saya alhamdulillah senang. Alhamdulillah senang ya. Jadi perasaan saya pertama itu sebenarnya jujur, tegang ya, tegang. Tapi saya senangnya saya bisa melaksanakan pembelajaran di kelas pada saat observasi sesuai dengan yang sudah saya rencanakan sebelumnya. Oke, jadi perasaannya senang gitu Bu ya, sudah menjalankan apa yang sudah Ibu rencanakan. Iya, Oke, nah bisa diceritakan kembali nih Bu, kemarin area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan di dalam kegiatan pembelajaran. Ya. Kemarin saya ingin mengembangkan tentang pengetahuan dan keterampilan, yang mana di sini untuk siswa sudah melakukan diskusi, ya di dalam kelas sudah ada kegiatan diskusi, dan kemudian masing-masing kelompok itu sudah mampu mempresentasikan dari hasil diskusi tersebut, yang mana itu merupakan bagian dari area pengembangan di keterampilannya. Ya, jadi siswa sudah bisa menampilkan apa yang sudah saya kasihkan melalui LKPD dan dipresentasikan dengan baik. Oke, alhamdulillah luar biasa Ibu ya. Jadi area pengembangan yang Ibu kembangkan sesuai dengan harapan ya. Iya, bisa berjalan iya. dengan baik sehingga siswa di area pengetahuannya mereka mendapatkan, kemudian mereka juga dapat mempresentasikan dengan baik. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Bu, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang ingin Ibu capai? Apakah sudah berhasil sepenuhnya atau masih ada perbaikan-perbaikan lagi ke depannya? Kalau menurut saya sudah baik, tapi perlu adanya perbaikan untuk lebih lanjut supaya lebih optimal itu saja. Oke, jadi secara keseluruhan sudah tercapai ya. Iya. Tapi tentunya pasti akan ada perbaikan. Iya. Oke, terima kasih Bu Nufia. Mungkin pertanyaan selanjutnya, kendala apa nih yang Ibu temukan saat Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas? Pada saat kegiatan observasi di situ masih ada siswa yang ini ya tidak semuanya siswa itu bisa gitu ya. Jadi masih ada siswa yang belum aktif. Jadi itu merupakan kendala yang saya hadapi pada saat kegiatan observasi tersebut. Oke, kendalanya adalah ada beberapa siswa yang belum aktif Bu ya. Menurut pengamatan Ibu, kenapa nih hal itu bisa terjadi Bu? Ya, mungkin gini ya Bu, dalam pembagian kelompok saya membagikan mungkin kurang pas ya. Jadi ini karena ini masih awal pelajaran ya, jadi mungkin saya membagikan belum sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa. Oke, jadi rencana kedepannya mungkin nanti Ibu akan lebih detail lagi gitu Ya, dalam mungkin saya akan membagi sesuai dengan gaya belajar masing-masing siswa. Jadi nanti lebih efektif ya. Harapannya Bu ya. Harapannya. Rencana kedepannya Ibu akan lebih detail lagi dalam memetakan kemampuan siswa berdasarkan gaya belajar. Iya, betul. Ya diharapkan kedepannya bisa berjalan lebih lancar lagi gitu Iya, ya. harapan saya. Baik, mudah-mudahan apa yang menjadi rencana Ibu ini dapat realisasi sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di kelasnya ya. Iya. Saya tunggu nih Bu cerita Ibu selanjutnya nih, bagaimana setelah adanya perbaikan, apakah ada peningkatan dari kualitas pembelajaran yang ingin Ibu capai gitu ya. Kiranya kapan nih Ibu akan melakukan perbaikan tersebut? Mungkin di ini ya Bu, pembelajaran berikutnya. Jadi
Jadi mungkin minggu depan saya insya Allah ingin memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada, yang sudah saya lakukan agar mendapatkan hasil yang lebih optimal. Oke, terima kasih ya Bu Novia ya. Sama-sama Bu Baiti. Meluangkan waktunya di kegiatan observasi ini. Akhirnya kita sudah menyelesaikan kegiatan serangkaian supervisi akademik mulai dari praobservasi, kemudian kegiatan observasi sendiri, kemudian di pasca observasi. Mudah-mudahan apa yang sudah kita dapatkan di kegiatan tersebut bisa memberikan dampak positif ya, utamanya bagi kita guru dan terutama lagi kepada siswa, sehingga meningkatkan mutu pembelajaran kelas. Terima kasih sekali lagi Sama-sama ya. Bu Baiti. Demikian rangkaian kegiatan supervisi akademik mulai dari praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.